Bang, mungkin ada statement sedikit bang? Nggak ada bang, nggak ada. Hati-hati penyusup. Senang, bahagia. Faktor dukungan rakyat, karena kemarin analisa kami kalau ditahan marah semua rakyat, dan kalau ibaratkan tuh kamu bawa-bawa rakyat, katanya kalau kemarin Roy, Tipa, Rismon dan yang lain itu kalau ditahan akan marah semua rakyat. Yang dimaksud semua tuh semua yang mana, Den? Bang Somai, Bang Cilok, urusin dulu deh tompel lavender lu. Tompel choco chip lu. Itu tuh tompelnya itu isinya tuh belatung, tinggal dipites aja ya. Pengacara di roasting Lucinta Luna. Dia udah capek-capek nyewa jas biar kelihatan pengacara abis. Tapi malah dikatain Kang Somai, Kang Cilok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si ahli digital forensik abal-abal yang sudah mulai lemas ya. Semakin hari semakin lemas ya, dan menurut saya bukan hanya lemas lagi saat ini. Setelah yang bersangkutan ini selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, pandangan matanya si Rismon ini sudah mulai kosong. Macam orang yang sudah tidak ada harapan hidup lagi gitu loh. Mungkin saja dia sudah mulai sadar ya, dirinya akan segera dipenjara ya. Seperti orang yang sudah tidak sanggup hidup lagi soalnya. Kelihatan banget ya, hidup segan dan mati nggak mau. Selain itu teman-teman ya, ada juga si Tompel yang akhirnya itu dirujak oleh Lucinta Luna ya. Tentu teman-teman tahu lah, ini artis papan atas ini. Artis yang satu ini ngerujak si Tompel ya dengan kata-kata yang bikin ngakak ya. Katanya tompelnya si Tompel itu ya, katanya isinya hanya belatung. Kalau dipencet isinya belatung akan keluar semua. Ternyata yang kesal dengan perilaku Panji dan kawan-kawan bukan hanya Ternak Mulyono ya, melainkan juga Lucinta Luna juga. Dan saya yakin juga banyak artis-artis lain ya yang juga kesal dengan tingkah pola Maling Panji dan kawan-kawan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bang, mungkin ada statement sedikit bang? Nggak ada bang, nggak ada. Hati-hati penyusup. Senang, bahagia.
Bang Somai, Bang Cilok, urusin dulu deh tompel lavender lu, tompel choco chip lu. Itu tuh tompelnya itu isinya tuh belatung, tinggal dipites aja ya. Pengacara di roasting Lucinta Luna. Dia udah capek-capek nyewa jas biar kelihatan pengacara abis. Tapi malah dikatain Kang Somai, Kang Cilok. Kata Lucinta Luna, isi tompelnya itu belatung. Apa nggak malu ya? Seorang pengacara di roasting Lucinta Luna loh, itu yang roasting. Baru kali ini saya sependapat sama Lucinta Luna. Good Lucinta Luna. Orang udah capek-capek nyewa jas biar kelihatan pengacara abis, malah dikatain Kang Cilok, Kang Somai. Gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam cikis. Faktor dukungan rakyat. Karena kemarin analisa kami kalau ditahan marah semua rakyat. Dan kalau Din pel, peldin, din pel, peldin, din pel, udin tompel. Jangan terlalu pede dulu, Din. Jangan. Ibaratkan tuh kamu bawa-bawa rakyat. Katanya kalau kemarin Roy, Tipa, Rismon, dan yang lain itu kalau ditahan akan marah semua rakyat. Yang dimaksud semua itu semua yang mana, Din? Saya sebagai warga Indonesia yang tinggal di Kalimantan, ya salah satu termasuk di dalam rakyat Indonesia juga, saya tidak marah. Dan keluarga saya, terus tetangga-tetangga saya di kampung juga tidak marah kalau Roy Suryo dan teman-teman itu kemarin ditangkap. Bahkan kami senang dan bersyukur gitu loh. Jadi yang kata kamu itu Peldin ya, Dinpel, yang katanya semua rakyat marah tuh rakyat yang mana gitu loh. Bilang aja yang marah semua anggota mantan ormas kami, gitu aja. Jangan bawa-bawa rakyat. Ya paling ya anggota-anggota anak abah, pendukung Anies, terus anggota-anggota yang ormas dibubarkan oleh Bapak Jokowi, paling itu aja yang marah. Kalau saya pribadi ya, saya di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Bumbu, saya beserta keluarga dan seluruh keluarga dan juga banyak saudara-saudara saya dan tetangga-tetangga saya itu tidak marah kalau kemarin ditangkap. Yang kami berarti kami termasuk rakyat juga dong di negara Indonesia ini. Kami tidak ada marah. Justru kami berharap gitu loh. Dan kami sangat senang kemarin kalau seumpamanya ditangkap, jadi tidak ada marah. Jadi Udin Pel ya, jangan terlalu pede dan jangan suka mengada-ngada terlalu berlebihan omongan itu ya, Din ya. Tambah lagi kekuatan kalian, Din Pel ya. Kalau perlu datangkan tuh ISIS yang dari sana tuh, yang teroris ISIS datangkan juga untuk memperkuat kekuatan kalian. Karena ini kan baru panggilan pertama, jangan terlalu pede, Din. Belum nanti. Jangan, belum. Itu masih diberi kesempatan. Sebenarnya karena itulah, karena ada minta penangguhan penahanan untuk pengajuan banding untuk menghadirkan saksi meringankan dan ahli meringankan. Nah, makanya kemarin ditunda untuk penahanannya. Jadi nanti tunggu proses berikutnya ya, Din Peldin ya. Yang jelas saya rakyat juga di dalam negara ini atau warga negara Indonesia yang tinggal di Kalimantan, saya beserta keluarga dan tetangga saya di kampung ini, kami tidak marah. Kami malah bersyukur. Dan juga banyak yang lain juga. Jangan terlalu pede, Dinpel. pada
vonis pengadilan, dan di sana diperlihatkan kepada publik ijazah itu seperti apa sehingga jelas mana yang benar, mana yang salah, dan klien kami juga siap menerima konsekuensi. Sebaliknya juga pihak yang punya ijazah itu juga harus siap untuk menerima konsekuensi kalau ijazahnya itu bermasalah begitu. Namun belakangan memang tadi ada restoratif justice menjadi sebuah wacana begitu. Tapi sebenarnya bukan wacana baru. Karena sejak pertama kali Saudara Joko Widodo membuat laporan, kuasa hukumnya juga sudah menyampaikan pesan bahwa Saudara Joko Widodo bertanya apakah dalam perjalanannya laporan itu bisa dicabut. Pertanyaannya ke pihak kepolisian atau kepada kuasa hukum Jokowi, dan kuasa hukum Jokowi menyatakan karena ini delik aduan sewaktu-waktu bisa dicabut. Itu kan bisa kita tafsirkan bahwa Saudara Joko Widodo itu tidak terlalu percaya diri membawa perkara ini ke proses hukum. Berarti tidak ada penawaran langsung, belum ada penawaran. Sudah. Justru dari sejumlah relawan, sejumlah pengacara yang intinya kalau bisa ya menginsafi, seolah-olah mengaku salah dan minta maaf, ya bisalah kita selesaikan. Tapi persoalannya kan siapa yang harus meminta maaf dan atas kesalahan apa begitu loh. Kalau kesalahan itu dari Jokowi dan dia meminta maaf akan dipertimbangkan, tetapi harus dijelaskan dulu kesalahannya di mana. Tetapi kalau kesalahan itu dinisbatkan kepada klien kami, apalagi ditindaklanjuti dengan permintaan maaf, tunggu dulu, mana masalahnya begitu. Artinya ini kan sudah dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan barang bukti yang dikumpulkan itu sudah 700. Terhadap pengumpulan barang bukti itu kan sudah ditempuh waktu selama 7 bulan, ya kan? Kami selaku salah satu pelapor juga artinya kan berharap ini masuk ke meja hijau atau pengadilan. Karena kenapa? Kita akan membuktikan di sana memang faktanya ijazah itu adalah ijazah asli. Karena sudah ada lembaga-lembaga yang sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Contohnya, salah satunya rektor daripada UGM telah menerangkan dan juga memberikan suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa memang ijazah itu adalah produk mereka. Yang kedua adalah pihak Bareskrim ketika dipinjamkan sebelumnya waktu laporan TPUA itu dipinjamkan oleh Pak Jokowi untuk di lab itu, artinya juga pihak daripada Mabes Polri itu sudah menerangkan bahwa ijazah itu identik dengan yang lainnya kan gitu kan. Dan teman-temannya Pak Jokowi telah menerangkan bahwa memang masa perkuliahan itu ada, ya kan, dilakukan bersama, ya kan, kemudian selesainya juga bersama. Jadi terkait dengan barang bukti, kemudian keterangan saksi yang telah dikumpulkan sebanyak 120 atau 130 saksi, kemudian ahli juga dikumpulkan sebanyak 22 yang telah diperiksa. Jadi artinya terkait dengan alat bukti, ya kan, seluruhnya ini sudah berhubungan, komprehensif sudah. Jadi saya minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara agar bisa dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan. Jadi kita tidak ada pintu damai. Pastinya. Kalau dari Bang Lecumanan sendiri kan kalau nggak salah pelapornya adalah yang Undang-Undang UU ITE ya, kalau nggak salah. ITE salah satu, kemudian penghasutan juga kami laporkan. Penghasutan gitu ya. 160. Ya, tompel ada aja. Sekarang kau katakan, ya kan, bahwa ada kemungkinan semacam mediasi gitulah ya, islah atau jalur damai yang ditempuh oleh dua belah pihak gitu. Karena Pak Jokowi juga sudah pernah memberikan semacam tanda-tanda ya bahwa bisa jadi kasusnya ini akan dihentikan. Ya, akan dicabut laporannya di tengah jalan ya. Tetapi ya itu lagi, sepertinya si Tompel ini kan mengharapkan hal itu terjadi, tapi ujung-ujungnya ya kan, karena mereka ini selalu merasa benar dan mungkin malu menyadari kesalahan, ya dia justru bertanya gitu loh, siapa yang harus meminta maaf gitu. Nah, kalau kami mau meminta maaf atas kesalahan apa? Padahal sebetulnya ya si Tompel dan kawan-kawan ini memang ingin menempuh jalur mediasi gitu loh. Enak aja ya kan? Enak aja. Kau sendiri kan yang mengatakan, Jokowi, jangan kau cabut laporanmu ya.
Jangan kau cabut laporanmu, kena kau katanya ya kan. Masuk ini. Iya masuk, yang masuk bukan Jokowi. Tapi 8 klienmu yang saat ini sudah menjadi tersangka ya. Klaster 1 dan klaster 2. Itu pun baru klaster 1 dan 2. Nanti ada lagi ada lagi Pel itu klaster 3 dan klaster 4 ya. Jadi tunggu aja. Aduh. Ya teman-teman ya, di bagian depan tadi ada si krisis moneter ya, ahli digital forensik abal-abal yang saya tidak mengada-ada. Kita lihat bareng-bareng tadi wajahnya si krisis moneter ini sudah dalam kondisi dalam kondisi kosong gitu ya, seperti orang yang mau pingsan gitu. Aduh. Kemarin masih sok-sokan ya kan, gaya. Saya tidak takut. Hei Jokowi. Baru diperiksa pertama kali oleh Polda Metro Jaya udah macem terong rebus kau mon gaya-gayaan. Makanya jadi orang ya, jangan cuma asal jeplak ya, jangan asal mangap. Macam orang nggak punya otak aja kau ini mon. Kemudian tadi ada Lucinta Luna. Aduh, Lucinta Luna, kau ikut-ikut aja. Emangnya kau ternak Mulyono, nanti kau akan difitnah oleh mereka. Ternyata Lucinta Luna ini ternak Mulyono loh. Cuma yang bikin ngakak ya, kok sampai segitunya kau ini mengatakan bahwa tompelnya si tompel itu ya kan, katanya isinya belatung. Halo, siapa yang sepakat dan sependapat ya dengan pernyataan Lucinta Luna ini bahwa si tompel itu isinya sebetulnya belatung. Kalau dipencet keluar semua itu belatungnya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.